tandang kita kalah 3-1. Kali ini hasilnya cukup berbeda. Ya. Apa yang terjadi di babak kedua secara keseluruhan, Zal? Ya praktis mereka nggak nurunin intensitas ya. Mereka tetap ngejalanin game plan mereka seperti di babak pertama, dan juga yang lebih sakit lagi di babak kedua kita nggak bisa berubah gitu. Dimana gol-gol dari error sendiri masih terjadi. Tadi ada gol juga dari error ya. Bahkan dua-duanya bisa dibilang error lah. Yang gol pertama itu berasal dari Martin pas hilang bola di belakang, dan kalau gol yang selanjutnya si Sugawara dia punya waktu 2 detik 3 detik, kita nonton aja gitu. Dia bisa dengan leluasa nembak, dan itu bisa dibilang costly lah, bisa dibayar mahal banget gitu. Dan juga kenapa kita dari tadi ngejar satu gol karena gue bilang goal difference di grup kayak gini bakal penting banget gitu. Karena ini bakal berpengaruh ke lolos nggak lolosnya nanti kalau kita ngejar ke 3 dan 4. Gue rasa goal difference bakal berpengaruh, dan kita hari ini nggak bisa nyetak 1 gol pun menurut gue bakal dibayar mahal di ending nanti kalau kita nggak segera bisa dapat poin di game selanjutnya. Iya, produk lagi yang jadi sampai dengan sekarang ya, Om Iya. Yuri. Ya, intinya kan sebenarnya bukan kekalahannya yang kita sesalkan ya. Ini bermain di kandang, motivasi, ekspektasi masyarakat tinggi, peluang-peluang yang kita miliki itu tidak semua terjadi gol gitu loh. Ini yang menyayangkan gitu loh. Ketika di 10 menit pertama kita mampu mencetak 3 gol, situasinya akan berbeda. Dan 2 kesalahan error yang dilakukan oleh para pemain kita itu kan potensinya juga tidak akan membuat kita itu tertekan dalam 90 menit selama pertandingan. Oke, boleh dibilang 3 gol, 3 peluang awal, kalau itu bisa terjadi, kita ciptakan menjadi gol ya kan, 2 ya kan, itu pasti akan moral akan meningkat. Kemudian permainan juga para pemain kita akan lebih percaya diri. Ini bermain di kandang loh, ya kan. Tidak ada yang tidak bisa dikalahkan, hanya Tuhan gitu loh. Tapi kenyataannya ya kan semua under ekspektasi kita semua. Ya, walaupun terlepas Jepang mainnya oke ya. Betul. Tapi Mereka punya kualitas. main di kandang ini juga mereka timnas kita tuh nggak kelihatan enjoy gitu loh, Kak. Pressure juga ya, mungkin kan, berpengaruh ya. Iya. Pressure berpengaruh. Pertanyaan tadi ada keputusan pergantian pemain yang cukup lama, yang Kevin Dix cedera. Kemudian error masih aja ada, fundamental banget ya Mas Budi ya. Apalagi ditambah gol ketiga ya. Itu kan menjadi momen semakin dropnya mentality para pemain kita kan gitu loh. Mencoba untuk melakukan rotasi itu pun juga waktunya juga nggak banyak, perlu waktu untuk adaptasi bagi Witan, bagi siapa Marcelino ya kan. Beberapa momen juga memang susah juga ketika final pass-nya pun juga tidak begitu akurat gitu loh. Oke. Gimana Jebret Tim dengan hasil ini? Apakah kalian ada yang ingin diunek-unekan? Silakan ketik ya. Iya, tapi terlepas kita harus sadar diri juga lah. Ini kan dia kan ini nomor 1 di Asia juga, langganan juga Piala Dunia. Kita bisa mengimbangi di menit-menit awal aja udah bangga loh. Mereka punya kualitas. Dari ranking juga kita juga jauh. 15, kita 130. Tapi kita punya peluang tadi loh di menit-menit awal gitu loh. 1 peluang, kemudian error-error yang tidak hanya tercipta peluang untuk Jepang, tapi tercipta gol untuk kita gitu. Itu kan membuat kita kan nyesek juga. Beda. Ini seru banget hari ini, kita baru bersama kalian nobar dari 2 tempat sekaligus. Abang, Mas Budi ada yang mau disampaikan buat timnas kita pastinya. Niko dulu. Iya. Gak apa-apa, prediksi saya hampir tepat. Hampir tepat, secara angka tepat ya, hampir tepat. 1-1. Iya. Gak apa-apa, tapi masih ada pertandingan Arab Saudi, semoga bisa balas dendam di situ. Gila, Arab Saudi lagi bagus-bagus ini. Mas Budi, gimana? Agak lemas kalau saya. Agak lemas. Sebenarnya kalau prediksi Budi lemes, saya nyesek kan gitu. Jangan terlalu banyak ya. Tapi Jepang ketika lawan tim-tim di grup ini selalu menang lebih banyak, gitu loh. Betul. Iya kan? Di kandang kemarin di ini selalu banyak gitu. Tapi tetap kita kasih apresiasi buat pemain timnas. Mudah-mudahan untuk ke depan yang lawan Arab Saudi mudah-mudahan menang. Itu Amin. aja. Harapannya itu menang. Harapannya menang. Harus menang. Supaya chance untuk ke babak berikutnya. Ke Piala Dunia. Ya, ke Piala Dunia nanti. Paling tidak di 3-4 itu kan. 3-4. Kalau gue, Noella, Niko dan juga Budi ya, kita tentu kalau melihat dari Jepang ya ini seperti yang gue bilang calculated lost. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia tentu tadi berharap minimal 1 poin. Tapi ternyata ketika kita mampu untuk memberikan perlawanan tapi tidak dengan eksekusi yang
maksimal kita bisa tahu bahwa dalam level Piala Dunia dan lawan yang biasa main di Piala Dunia, ternyata bukan hanya zero mistake, tapi juga harus 100% accurate. Accurate ya. Gitu. Jadi bukan hanya nggak boleh ada kesalahan, tapi harus akurasi yang memang 100%. Karena ketika kita mencetak gol duluan tadi pun belum tentu Jepang nggak ngebales loh. Betul. Tetapi paling tidak itu yang harus dilakukan pembelajarannya. Dan yang kedua adalah kembali kita harus sadari bahwa ini adalah pertama kali kita ada di level seperti ini. Jadi pemain-pemain selain beban tapi harus enjoy dulu. Menampilkan apa yang mereka miliki. Dan sebagai penonton, apapun hasilnya disinilah, terutama pada saat kalah begini, disinilah kita membuktikan bahwa penonton tim nasional Indonesia itu adalah penonton yang selalu ada untuk pemain-pemain, pelatih di saat menang maupun di saat kalah. Tapi evaluasi harus tetap ada. Betul. Lawan Arab Saudi jangan sampai 3 kali seri terus 3 kali kalah. Mudah-mudahan 3 kali seri terus nanti 2 kali kalah tapi 1 kali menang. Jadi itu sih harapannya. Dan di sini juga sekali lagi kita bersama dengan nyanyian rakyat, ini seru banget yang ada di Bekasi. Jadi sebelum nanti balik lagi ke studio, kita pengen kasih tahu di sini tuh seru banget. Mungkin bisa dikasih lihat juga kalau memang sempat bagaimana suasana di venue. Yang jelas di sini masih ramai sekali. Full dan house terima banget. kasih untuk warga Bekasi dan sekitarnya sudah hadir. Juga untuk live reactions ini bersama dengan Lifebuoy. Sekali lagi Lifebuoy sebagai official hygiene soap of Timnas Indonesia mau ajak kamu untuk dukung Indonesia bebas kuman bau badan. Caranya gampang, cukup mandi pakai Lifebuoy Lemon Fresh yang wanginya bikin kamu segar hingga 12 jam dan bebas kuman bau badan. Ayo kita pakai hashtag dan dukung, angkat tangan, dukung Indonesia. Dukung Indonesia. Itu aja dari gua, Noella. Dan pastinya kita akan selalu mendukung Indonesia, apalagi di laga saat melawan Arab Saudi nanti di tanggal 19. Dimanapun kalian mendukung, mau di GBK atau menobar, dimanapun pokoknya kita selalu dukung timnas Indonesia kita. Bang Valen terima kasih banyak. Makasih. Mas Budi terima kasih. Niko terima kasih. Pokoknya kita akan semangat terus pastinya buat Jebret tim semua. Makasih juga yang udah hadir bersama kita di sini maupun nonton dimanapun ada berada. Kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi dulu ke studio di sana ke Fadiko dan Karben. Makasih Fadiko, Karben, Supriyono dan thank you. Thank you. Sehat semua. Luar biasa. Terima kasih Noella, Niko, Mas Budi dan juga Bang Valen, luar biasa. Terima kasih warga Bekasi yang sudah hadir. Oke, sekarang kita closing statement ya. Dari Mas Mukti nih, melihat permainan hari ini dan kedepannya nanti 4 hari lagi kita harus menghadapi Arab Saudi. Oke. Dibilang lemes emang lemes. Sama. Namun hari ini timnas kita sedang kembali menelan pil pahit. Tapi perlu diingat, pil pahit itu akan menyembuhkan kita. Itu dia. Rasanya pahit emang. Terbaik emang Mas Mukti, terbaik Mukti. Oke, Supri. Iya, kalau berbicara pemain-pemain naturalisasi ya, pemain-pemain yang berkiprah di Eropa. Mereka kan pemain profesional. Pemain yang bagus tuh tidak hanya nominalnya gede, tapi yang mau mengevaluasi diri. Ini penting ya, apalagi pertandingan kedepannya tidak mudah. Kalau bisa mengalahkan Arab Saudi, jalan untuk kita realistis 3-4 di posisi 3 atau 4 itu bisa kita dapatkan bersama. Oke, siap. Jal. Ya sepakat sama Bang Mukti sama Bung Supriyono juga, yang mana untuk kedepannya ini kita paruh musim pertama udah kelar nih ibaratnya. Lawan Jepang udah selesai, habis ini kita akan berhadapan dengan lawan yang udah pernah kita hadapin sebelumnya, yang mana kita bisa mengambil seri dari Arab. Dan gua rasa sih kedepannya bakal sulit ya, dibilang sulit sih sulit karena praktis kita udah nggak bisa berharap sama tim lain lagi nih, karena hasil tim lain udah nggak bisa kita harapin. Kalau sebelum pertandingan hari ini mungkin kita masih bisa ngelirik pertandingan lawan Bahrain lawan China kemarin, tapi ini murni kita harus ngegali lebih dalam lagi lah, karena ini kita udah nggak bisa berharap lagi. Kita satu-satunya tim yang belum menang juga di grup ini, dan waktu makin tergerus gitu, makin tergerus. Kapan kita bisa mendulang poin? Ya harus sesegera mungkin. Dan gua rasa ini perlu evaluasi yang begitu dalam juga ya, begitu besar juga, karena di momen-momen kayak gini siapa yang ngira gitu, of all people ternyata yang error Martin Paes. Pemain yang udah berkali-kali nyelamatin kita di game lawan Arab Saudi, di game lawan Australia, tapi nyatanya hari ini bikin error. Menurut gue ini evaluasi besar banget, dan gue masih yakin kita bisa ngubah keadaan ketika lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi make or break bagi kita menurut gue. Evaluasi menyeluruh ya, kita tetap harus mendukung STI. Evaluasi menyeluruh kata Rizal ya. Apapun sekecil apapun peluang kita bisa manfaatkan dengan baik, dan sekecil apapun error jangan sampai terjadi lagi ketika menghadapi Arab Saudi. Itu dia. Terima kasih sekali lagi buat Jebret Team yang sudah mereka live reaction. Terima kasih jempol-jempol kalian, terima kasih saweran kalian. Pro dan kontra tetap kita sediakan buat kalian.
kritik membangun tapi jangan menghujat ya. Terima kasih buat yang pasti agen-agen kita nih ada Dazu, ada Fa, ada Shiva, ada Vino. Mungkin Vita bisa kita kontak kan? Enggak lagi tugas ya, lagi foto-foto ya. Di momen ini lagi suruh Kak dia. Lagi menikmati JKT48. Iya, ada JKT48 yang akan perform. Banyak yang bilang tadi kalau hujan lebih seru lagi katanya menonton JKT48 ya. Pastinya terima kasih kepada Bisnet ya, menjadi official kita di malam hari ini bersama Jebret ya di live reaction. You'll never watch alone. Bisnet membuat jaringan kita, kecepatan internet kita semakin lancar dan stabil. Dan tentu saja terima kasih untuk yang sudah menemani kita di studio Pancoran, Live Boy yang ada di Bekasi juga, pastinya ada Live Boy juga. Besok kalau menonton ke stadion atau menonton di live reaction kita dimanapun Anda berada, jangan lupa pakai Live Boy ya. Ini bro, ini wanginya tahan 12 jam ya. Ini rasa lemon ya, tahan 12 jam, tawan kuman, kesegaran 12 jam sudah tertulis di sini dan nomor 1 dunia katanya. Mantap. Ya. Wih, ngeri. Kabel mau memberikan sesuatu buat Jebret Team atau buat Timnas boleh? Iya, Jebret Team pokoknya tetap respect, hargain proses, terus doain semoga Timnas kita mengerjakan PR-nya seperti yang tadi Rizal dan juga Om Supri dan juga Mukti bilang. Terus juga kita tetap keep moving forward. Kita nggak ada no time for grieving ya, karena waktunya sedikit banget. Kita dukung terus Timnas, selalu positif ya kata-katanya. Iya. Masih ada kesempatan, oke, sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Di live reaction berikutnya, You'll Never Walk Alone. Karena siapa kita? Indonesia.